acara peluncuran program kampus UMKM Shopee kelas online edisi spesial Shopee 10th Birthday. Teman-teman Shopee Seller, selamat pagi. Selamat datang di kelas online Shopee edisi spesial bersama aku Ajeng selaku moderator yang hari ini senang banget tentunya bisa ketemu sama teman-teman Shopee Sellers. Dan hari ini aku khusus untuk memandu ya keberlangsungan acara hari ini. Jadi teman-teman Shopee Sellers yang udah hadir, boleh dong kasih tahu aku dari kota mana nih? Aku mau lihat ada yang dari Sabang sampai Merauke, nggak mungkin boleh yuk kasih tahu aku di kolom chat, aku mau lihat dan sapa teman-teman yang hadir. Karena hari ini tentunya spesial banget, namanya aja udah kelas spesial. Jadi hari ini aku tidak seorang diri tentunya. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu gitu ya, kira-kira hari ini tuh ada siapa aja dan bahasnya tentang apa. Eits, tapi tunggu dulu, aku mau lihat dulu nih teman-teman yang udah komen-komen di kolom chat. Rame ya hari ini, ada yang dari Bandung, Sukoharjo, Malang. Wih, rame banget. Semoga dimanapun teman-teman berada hari ini dalam kondisi sehat. Nggak cuma sehat fisiknya aja, tapi tokonya juga performanya sehat ya. Nah, seperti yang aku informasiin tadi, hari ini kita akan bahas terkait Shopee Export dan kira-kira apa aja nih yang bisa diaplikasikan sama tokonya teman-teman ya. Jadi harusnya habis dari kelas kita udah mulai kepikiran nih mau bikin apa ya atau mau mulai daftar ekspor kapan ya gitu, karena dengan ekspor tentunya Shopee menawarkan berbagai kemudahan dan untuk detailnya nanti sabar ya akan diinformasikan juga. Dan aku mau informasiin dulu untuk agenda hari ini, kira-kira kita mau ngapain aja ya kurang lebih 90 menit ke depan. Jadi hari ini materinya tentang mengembangkan bisnisnya teman-teman gitu ya dengan program ekspor Shopee, dan nanti juga akan ada sharing tips nih dari Kak Denny Gunawan, udah muncul juga ya di layarnya teman-teman, selaku CEO dari Nyonya Piyama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga. Dan nanti di akhir aku mau bagi-bagi hadiah, karena nggak seru ya kayaknya kalau kita ngadain kelas tapi nggak bagi-bagi hadiah. Tapi aku mau tahu dulu nih, teman-teman, hari ini ada nggak yang mau hadiah dari aku? Coba tulis di kolom chat. Apa nggak mau nih? Kalau nggak mau hadiahnya buat aku aja. Mau ya, mau. Oke. Nah, caranya gimana? Untuk dapetin hadiahnya, teman-teman bisa ikutin ujian akhir seminar nanti di akhir sesi ya. Karena aku nggak kaleng-kaleng nih hadiahnya ya. Aku punya hadiah senilai totalnya itu ada 2.500.000 untuk 10 orang yang beruntung ya. Jadi pastiin teman-teman stay tune terus hingga akhir sesi karena hadiahnya mantep banget ya buat 10 orang yang beruntung. Jadi untuk pemenang satu dan 2 itu kita tambahin lagi hadiahnya. Selain dapat voucher belanja akan dapat saldo iklan juga dari Shopee. Wih, keren banget ya, lumayan banget nih hadiahnya. Jadi sayang banget kalau misalnya teman-teman harus live di tengah-tengah ya. Jadi aku harap stay tune terus hingga akhir sesi. Nah, mungkin akan banyak pertanyaan nih, Kak, materinya di-share nggak? Kak, untuk recordingnya akan diberikan nggak? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi pastiin teman-teman stay tune terus hingga akhir sesi. Apalagi buat teman-teman Shopee sellers nih yang mungkin, duh pengen deh tokonya mulai go to internasional, pengen deh produknya lebih dikenal lagi nih, nggak cuman di lokal aja, tapi bisa ke berbagai negara ya. Nah, untuk hari ini kita akan mengundang gitu ya beberapa pembicara yang sangat expert di bidangnya tentunya. Hari ini ada Kak Siti Alifa. Mungkin Kak Siti Alifa boleh open cam dulu, dan ada Kak Denny Gunawan selaku CEO Nyonya Piyama. Halo Kak Denny, halo Kak Siti Alifa. Halo Oke, pagi semua. pagi Halo, Kak Siti pagi. Alifa. Pagi Kak Denny, gimana nih Kak Denny kabarnya hari ini? Mau ketemu sama teman-teman Shopee Seller secara virtual. Baik, baik. Deg-degan, excited.
Deg-degan ya, aku juga Heeh. deg-degan nih. Oke, nah Kak Denny nanti kita akan ketemu di tengah-tengah sesi. Aku akan undang lagi Kak Denny gitu ya, karena hari ini pasti teman-teman Shopee Sellers juga excited banget mau nanya-nanya seputar Nyonya Piyama nih ya Kak Denny. Siap. Oke, nah mungkin Kak Denny boleh istirahat dulu, nanti aku akan panggil lagi. Sekarang aku pindah ke Kak Siti Alifah. Kak Siti Alifah, halo, gimana kabarnya hari ini? Baik, halo pagi. Baik ya, gimana Kak? Deg-degan gak nih mau ketemu teman-teman Shopee Seller secara virtual? Excited sih, apalagi ketemu apa teman-teman UMKM ya, gitu. Kita nanti Oke, bisa sharing-sharing juga tentang program ekspor. oke. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar nih Kak Siti Alifah. Jadi mungkin langsung aja Kak Siti Alifah selaku dari tim Ekspor Business Development Shopee Indonesia yang akan membawakan materi terkait Shopee Ekspor, dan buat teman-teman mohon untuk disimak materinya karena ini sangat menarik sekali. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya di kolom Q dan A ya, jangan di kolom chat karena khawatir nanti tidak terjawab oleh tim di balik layar ya. Dan teman-teman stay tune terus karena kita akan mulai materinya dari Kak Siti Alifa selaku tim ekspor Business Development Shop Indonesia. Kepada Kak Siti Alifa, aku persilakan. Oke, thank you Ajeng. Oke, kita bisa mulai ya. Bisa next. Oke, jadi mungkin hari ini kita akan bahas tentang apa sih program ekspor Shopee. Terus nanti kita juga akan jelasin secara alur operasional, apakah ada yang beda dengan pesanan lokal. Sama terakhir kita juga akan share tips untuk mengembangkan bisnis ekspor tuh gimana sih gitu. Jadi mungkin kita mulai dari yang pertama dulu tentang program ekspor Shopee. Yes, oke. Nah, jadi untuk program ekspor Shopee ini sebenarnya sudah ada selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2019. Jadi program ini itu akan membantu penjual UMKM untuk bertransaksi dengan pembeli di luar negeri. Gitu. Jadi penjual bisa memperluas bisnis dengan cara yang mudah tanpa biaya apapun. Gitu. Saat ini kita ada di 7 negara. Jadi untuk di Asia itu ada di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Taiwan. Terus untuk di Amerika Latin itu kita ada di 2 negara, Brazil sama Meksiko. Gitu. Nah, sejak 6 tahun yang lalu, sejak pertama berdiri, itu sudah kurang lebih sudah ada 50 juta pesanan yang telah berhasil dikirimkan ke pembeli luar negeri. Gitu. Oke, mungkin ini kalau tadi mungkin pencapaian selama 6 tahun, tapi dalam 6 bulan terakhir kurang lebih ada pencapaian apa aja sih gitu. Nah, dalam 6 bulan pertama di tahun ini kita sudah berhasil mengekspor 10 juta produk lokal itu ke tadi 7 negara yang sudah di-mention sebelumnya. Terus untuk top kategori. Nah, untuk ke top kategori program ekspor saat ini itu fashion, perlengkapan rumah, dan keperluan olahraga gitu. Nah, kalau untuk negaranya sendiri yang terbesar tuh apa sih gitu. Nah, sekarang negara yang terbesar itu ada di Malaysia, Singapura, dan Filipina. Oke, nah program ekspor ini sebenarnya sebuah solusi ya untuk beberapa tantangan yang biasanya penjual hadapi untuk ketika ingin melakukan ekspor gitu. Jadi mungkin kita akan jelasin nih biasanya tantangan apa aja sih yang dialami penjual gitu untuk melakukan ekspor. Yang pertama adalah keterbatasan bahasa. Jadi dalam program ekspor semua bahasa kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara otomatis gitu. Jadi secara langsung akan membantu penjual untuk apa namanya keterbatasan bahasa yang ada gitu. Terus untuk chatnya juga kami langsung auto translate. Jadi semuanya ke bahasa Indonesia dan sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa yang ada di negara tujuan gitu. Terus yang kedua itu juga keterbatasan jasa kirim. Nah, mungkin beberapa partner logistik di Indonesia kan tidak menyediakan pengiriman ke luar negeri gitu. Tapi dengan bergabung di program ekspor Shopee, um,
secara seamless gitu ya, dari penjual hanya perlu mengirimkan ke jasa kirim yang terintegrasi aja di platform Indonesia Shopee. Nanti untuk kirim ke luar negeri itu Shopee yang akan handle gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu terkait metode pembayaran. Jadi untuk pembayaran ini kan biasanya ada perbedaan currency, terus em, metode pembayaran yang berbeda gitu. Nah, dengan mengikuti program ekspor Shopee, semuanya akan secara otomatis kami sesuaikan currency-nya ke nilai tukar rupiah. Jadi penghasilan akan diterima penjual dalam currency rupiah, sehingga mengurangi atau quote unquote tidak ada risk untuk perbedaan mata uang gitu, nilai tukar mata uang. Jadi semuanya Shopee akan secara otomatis untuk sesuaikan ke nilai tukar rupiah gitu. Dan penghasilannya juga akan diterima di wallet toko Indonesia. Jadi withdrawal-nya, penarikan penghasilan itu sama seperti penghasilan toko lokal gitu. Yang terakhir itu terkait dengan dokumentasi ekspor. Jadi biasanya kan harus ada perizinan nih yang harus diurus secara masing-masing penjual individual gitu. Tapi dengan mengikuti program ekspor Shopee, nggak perlu khawatir karena semuanya Shopee akan membantu dalam hal ini gitu. Oke, ini juga 3 solusi yang diberikan Shopee untuk penjual dalam melakukan ekspor. Jadi yang pertama, program ini gratis, jadi tidak ada biaya tambahan. Jadi yang kami charge itu sama seperti pesanan lokal atau mengikuti admin fee di platform luar negeri. Gitu. Jadi tidak ada biaya tambahan selain dengan di luar dari admin fee. Gitu. Yang kedua itu mudah. Jadi untuk program ekspor Shopee itu treatmentnya sama seperti pesanan lokal gitu. Jadi untuk fulfillment itu dari penjual sama langsung diproses aja di salah center dan menyerahkan ke jasa kirim yang telah terintegrasi. Gitu. Yang terakhir itu tentunya memungkinkan penjual untuk menjangkau pembeli di luar negeri. Gitu. Oke, nah tadi itu adalah intro dari program ekspor Shopee secara keseluruhan, tapi di bulan Juli kemarin kita baru launch program namanya program ekspor Shopee Flexi. Nah, apa sih bedanya dari program ekspor regular? Kalau program ini itu sekarang dari penjual bisa manage tokonya secara langsung. Jadi kalau misalnya program ekspor Shopee yang dulu semuanya kan di-handle sama Shopee nih toko luar negerinya. Nah, sekarang penjual bisa lebih fleksibel mengatur toko luar negerinya gitu dari pricing, promotion, chat dengan pembeli, semuanya bisa dilakukan sendiri. Gitu. Nah, sekarang program ini kita sudah ada di Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dan di kedepannya kita juga akan roll out to more lanes gitu. Oke, ini perbedaan mungkin lebih detailnya lagi selain tadi yang udah di mention sebelumnya. Jadi yang pertama bedanya itu di segi kontrol toko gitu. Jadi kalau misal program ekspor dari penjual hanya bisa mengelola tokonya secara pasif lah ya. Jadi Shopee akan membantu semua pengelolaan toko luar negerinya. Gitu. Kalau Flexi itu penjual bisa mengakses toko luar negeri melalui sales center Indonesia. Jadi nanti tinggal switch aja tokonya mau manage toko yang mana gitu. Yang kedua itu penetapan harga penjual gitu. Jadi kalau misal program ekspor regular, Shopee akan menentukan harga toko yang di luar negeri gitu. Dari penjual nggak bisa ganti-ganti margin atau misalnya penyesuaian harga di campaign gitu. Tapi kalau program ekspor Shopee Flexi dari penjual bisa langsung mengatur harga dan margin di masing-masing toko gitu. Terus dalam segi fitur dan potensi. Nah, fitur itu terbatas untuk program ekspor Shopee regular, sedangkan untuk Flexi penjual sekarang udah bisa nih memaksimalkan semua fitur yang ada. Jadi misalnya dari Shopee Live, AMS, dan Shop Decoration semuanya bisa diatur secara langsung gitu. Dari segi promosi dan iklan,
program ekspor Shopee yang regular mungkin kalau misalnya purchase ads sekarang yes sudah bisa, tapi untuk setupnya itu semuanya juga harus dibantu oleh Shopee. Tapi kalau dari program Flexi semuanya bisa dilakukan sendiri, termasuk itu untuk setup ads-nya juga gitu. Dan untuk promosi di luar negeri juga sudah bisa langsung dilakukan. Jadi bisa ke bagian promosi, terus nanti bisa lihat campaign apa aja sih yang ada sedang berjalan di luar negeri gitu. Jadi nanti bisa langsung nominasikan produknya di masing-masing campaign di masing-masing negara. Terus dari segi operasional toko. Jadi tadi ya mungkin ya, kalau misalnya program ekspor Shopee regular, Shopee akan mengelola akun dalam apa namanya dalam atas nama penjual. Tapi kalau misalnya program ekspor Shopee Flexi, penjual akan mengelola operasional toko secara sepenuhnya gitu. Oke, ini mungkin beberapa kriteria untuk mengikuti program ekspor Shopee gitu. Jadi yang pertama, tokonya memiliki satu produk aktif dan minimal satu stok dalam produk tersebut. Terus yang kedua, itu penalty point harus di bawah 3 dan tingkat pembatalan pesanan itu di bawah 3% dalam 90 hari terakhir. Gitu. Yang ketiga, itu tokonya telah aktif selama kurang lebih 1 bulan dan rating toko itu harus di atas 4. Selanjutnya, toko itu tidak bergabung dalam dikelola Shopee. Yang kelima, itu memiliki minimal satu penjualan terselesaikan di toko tersebut dalam 30 hari terakhir. Gitu. Dan produk yang akan didaftarkan itu tidak termasuk dalam produk-produk terlarang yang untuk dijual di luar negeri. Oke, ini jasa mitra logistik yang terintegrasi yang harus diaktifkan di toko Indonesianya. Lalu yang terakhir, penjual tidak mengaktifkan toko libur. Oke. Nah, ini adalah beberapa produk yang dilarang dalam program ekspor Shopee. Mungkin bisa apa ini kita bahas sebentar aja. Mungkin yang pertama ada bulky products yang berukuran besar, terus misalnya ada tanaman dan makhluk hidup, itu kan kita nggak bisa. Terus misalnya kalau beauty products ini aerosol, terus liquid, perfume itu juga kita batasi gitu. Terus fresh food, makanan beku, makanan segar karena apa namanya related ke timeline yang kita apa namanya harus jalani juga untuk mengirimkan pesanan ke luar negeri. Jadi takutnya produknya sudah rusak ketika sampai di tujuan. Oke, ya yang mungkin yang produk terkait dengan electronics yang mengandung baterai, power bank itu juga kita tidak bisa kirimkan. Oke, bisa lanjut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke alur operasional program ekspor Shopee. Jadi seperti apa sih alurnya gitu. Oke, jadi kita mulai dari misalnya ada pembeli luar negeri melakukan pembelian. Terus pesanan telah dibayarkan. Nah, bedanya dari dua program yang ada ini, kalau misalnya program ekspor Shopee, pesanan dari pembeli luar negeri akan masuk ke toko Indonesia. Gitu. Jadi mungkin sekarang dari penjual gitu suka dapat pesanan yang username-nya SIP Buyer ID. Nah, itu sebenarnya pesanan program ekspor Shopee regular. Gitu. Nah, kalau misalnya program ekspor Shopee Flexi, pesanan luar negeri itu langsung akan masuk ke toko luar negeri. Gitu. Jadi, penjual juga harus melakukan fulfillment atau pemenuhan pengiriman pesanan dari masing-masing toko Flexinya. Gitu. Jadi, kalau misalnya udah punya toko Flexi, jadi benar-benar manage semuanya. Tokonya harus kita manage satu-satu ya di apa namanya di sales center gitu. Terus, tapi selebihnya sama sebenarnya kalau sudah mengatur pengiriman nanti tinggal menyerahkan pesanannya ke mitra logistik aja. Gitu. Nanti setelah diserahkan ke logistik, nanti dari 3PL kami akan mengirimkan ke gudang Shopee
Terus nanti dari gudang Shopee kita akan kirimkan ke luar negeri sampai akhirnya dikirimkan ke pembeli luar negeri. Gitu. Untuk penghasilan akan diterima ketika status pesanan telah selesai di luar negeri gitu. Jadi setelah diterima dari buyer dan buyer tersebut sudah klik selesai. Oke. Mungkin selanjutnya ini kita lebih ke penghasilan ya, untuk specifically untuk toko flexi gitu. Jadi untuk toko flexi penghasilan akan diterima di apa namanya wallet toko Indonesia gitu. Jadi nanti di apa namanya di saldo saya itu bisa ada apa namanya wilayah penjualannya nih, bisa kita lihat dari Malaysia ditik aja, atau kalau misalnya dari Malaysia, Singapura, Filipina dan negara lainnya gitu. Nanti kalau udah launch gitu, nanti bisa ditik aja masing-masing negara gitu. Nah, kalau untuk dari aplikasi, ya dari aplikasi itu nanti bisa masuk ke keuangan, terus nanti lihat detailsnya dan bisa masukin order SN dari pesanan toko flexi gitu. Ya, oke. Nah mungkin yang terakhir nih kita udah bisa bahas tentang gimana sih cara mengembangkan bisnis ekspor gitu. Nah, jadi mungkin kita akan apa namanya refresh lagi apa namanya keunggulan-keunggulan dari program Flexi yang kita udah share sebelumnya di awal presentasi. Jadi yang pertama terkait diskon toko. Kalau misalnya program ekspor Shopee reguler, itu kan Shopee akan melakukan sinkronisasi harga secara otomatis. Gitu. Sedangkan kalau program ekspor Shopee Flexi, penjual itu dapat dengan fleksibel menyesuaikan promosi di masing-masing toko luar negeri. Jadi kayak misalnya mau bikin campaign, atau misalnya dari ada campaign payday atau big day, apa peak day itu bisa disesuaikan juga harganya gitu. Jadi untuk menarik lebih banyak pembeli di hari-hari campaign-nya Shopee gitu. Lalu untuk voucher toko, kalau misalnya program ekspor Shopee reguler, sekarang kan kalau misalnya mau create voucher toko harus beli dulu di vouchernya gitu. Nanti baru Shopee akan bantu untuk apa apply voucher tersebut di toko ekspor Shopee-nya gitu. Tapi kalau misalnya Flexi dari penjual udah bisa masuk ke toko Flexi aja di salah centernya, terus langsung create shop voucher. Flow-nya sama persis seperti ketika kita mau bikin shop voucher di toko Indonesia gitu. Jadi tinggal dibikin aja di masing-masing toko. Lalu kalau iklan Shopee, kalau top up itu kan hanya bisa melalui toko ads-nya ekspor ya, gitu. Jadi nanti dari situ baru Shopee akan set up ads-nya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya program ekspor Flexi, sekarang penjual dapat melakukan top up langsung di sales center. Sekarang bisa menggunakan kartu kredit pembayarannya, atau kalau misalnya nih belum ada kartu kredit yang bisa digunakan untuk pembelian ads, itu bisa beli juga saldo vouchernya di toko ads-nya ekspor Shopee. Lalu Shopee akan bantu top up ads-nya ke toko Flexi di hari kerja berikutnya. Gitu. Nanti kalau misalnya saldo ads-nya udah masuk dari penjual bisa langsung set up sendiri gitu. Oke, terkait social apa namanya products kayak Shopee Live, Affiliate Marketing Solution, terus sama Shopee Video gitu. Kalau Shopee Export ini kan belum bisa tersinkronisasi gitu. Tapi kalau misalnya Flexi itu fitur-fitur ini sudah bisa digunakan gitu. Tapi mungkin keterangan apa namanya catatan tambahan kalau misalnya sekarang Flexi itu hanya bisa diakses dari desktop ya. Gitu. Jadi kalau untuk di aplikasi belum bisa, tapi kalau untuk melakukan misalnya Shopee Live, upload Shopee Video dan menggunakan Affiliate Marketing Solution, semua setupnya bisa menggunakan desktop view gitu. Lalu terakhir terkait partisipasi kampanye di luar negeri gitu. Nah, sekarang penjual Flexi itu bisa apa menominasikan produknya di setiap
campaign di luar negeri selama memenuhi kriteria ya. Jadi nanti bisa dilihat di bagian promosi ada campaign apa aja, kriterianya seperti apa, dan requirement seperti apa gitu. Nanti bisa langsung dinominasikan. Jadi biasanya ada seperti ingatkan diskon atau kayak misalnya Kovan voucher itu juga bisa diikuti oleh penjual Flexi gitu. Oke, selanjutnya ini mengenai bagaimana sih mengoptimalkan lagi nih bisnis ekspor apa namanya yang penjual telah miliki di program ekspor Shopee gitu. Yang pertama, I believe semuanya di sini kayak penjual UMKM pasti punya keunggulan di mana produknya itu adalah unik dalam artian produknya itu hanya dimiliki oleh penjual-penjual UMKM di sini. Nah, itu memiliki poin plus di mana harganya itu harusnya bisa bersaing di pasar luar negeri karena dari segi produk pun sebenarnya unik gitu. Jadi dari harga yang bersaing tersebut em, apa namanya diharapkan pembeli di luar negeri pun akan tertarik untuk membeli produk-produk dari penjual UMKM gitu. Terus yang selanjutnya itu terkait produk-produk yang berkualitas. Jadi kalau misalnya pembeli di luar negeri itu mungkin sedikit lebih strict ya dalam apa namanya dalam segi kualitas produk. Jadi pastikan produk-produk teman-teman ini ratingnya bagus sehingga itu bisa apa ya memperkuat um, alasan pembeli untuk memilih produk-produk teman-teman UMKM juga gitu. Terus selanjutnya ini tadi yang kita udah bahas juga mengenai kampanye di luar negeri. Jadi karena sekarang udah bisa langsung menominasikan produknya ke kampanye-kampanye di luar negeri, jadi bisa langsung dimanfaatkan nih kesempatan ini untuk membesarkan lagi apa namanya market di luar negeri gitu. Oke, nah mungkin itu yang bisa kita share tentang dua program ekspor Shopee, program ekspor Shopee regular sama program ekspor Shopee Flexi gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tergabung, bisa langsung scan QR code yang ada di layar dan misalnya pilih nih program apa ya kira-kira yang saya mau coba gitu program ekspor Shopee atau program ekspor Shopee Flexi. Dua-duanya bisa diakses untuk registrasinya di landing page yang ada di QR code ini. Gitu. Oke, paling itu sih untuk sharing session tentang program ekspor Shopee. Selanjutnya bisa ke Ajeng ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Siti Alifa. Mungkin aku simpulin dulu kali ya. Tadi Kak Siti Alifa udah ngejelasin ke kita semua gitu ya terkait program ekspor Shopee, tapi nggak cuma yang reguler aja. Tadi juga dijelasin ekspor Flexi buat teman-teman yang emang pengen punya kendali penuh nih terhadap toko yang ada di luar negerinya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi tertarik untuk bergabung ke ekspor Shopee, pasti pada tertarik ya karena kan pengen nih produknya go to internasional. Itu bisa scan QR yang tadi aja atau bisa klik link yang sudah dibagikan di kolom chat ya. Kalau misalnya Kak, linknya nggak bisa diklik, di copy dulu aja biar nanti di paste abis ini ya. Dan aku mau ucapin makasih juga sama Kak Siti Alifa. Mungkin boleh Kak Siti Alifa untuk istirahat dulu gitu ya, karena nanti aku mau tanya-tanya terkait program ekspor Shopee. Nah, buat teman-teman yang masih stay tune di kelas kita, jangan live dulu karena aku punya satu pembicara tamu yang luar biasa juga gitu ya. Mungkin aku langsung undang aja nih, ada Kak Denny Gunawan. Mungkin Kak Denny Gunawan boleh nih open cam dan open mic untuk menyapa teman-teman yang hadir. Halo Kak Denny. Halo teman-teman.
Oke, nah kayaknya banyak nih teman-teman Shopee sellers yang mungkin udah tahu produk dari Nyonya Mhm. Piyama gitu ya, tapi belum tahu nih dan belum kenal sama Kak Denny Gunawan selaku CEO dari Nyonya Piyama. Mungkin boleh nih Kak Denny dijelasin ya untuk perjalanan dari Nyonya Piyama gitu dari awal hingga saat ini tuh seperti apa gitu ya. Mungkin boleh sharing juga ke teman-teman Shopee sellers yang hadir gitu ya. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu dong Kak Denny, awal Mhm. mulanya kenapa nih kepikiran untuk bikin, aku mau bikin usaha Nyonya Piyama deh gitu. Mungkin Kak boleh sharing dulu nih Kak Denny. Oke, waktu itu em, berhenti kerja. Saya sama calon istri yang sekarang udah jadi istri itu berhenti kerja. Habis itu kita mikir, aduh, saya harus punya usaha nih supaya tidak ada keterikatan jam 9 sampai jam 5. Jadi pengen istilahnya tuh kayak pengen pengen kerja kerja enggak ya enggak gitu loh. Time freedom lah istilahnya. Habis itu waktu itu memang lagi naik-naiknya kan marketplace di Indonesia dan memang kayak saya melihat, wah, ini future-nya Indonesia. Kita harus masuk ke marketplace. Tapi kita belum tahu mau jualan apa waktu itu kan. Brainstorming itu antara kayak beberapa kategori lah. Akhirnya kita narrow down, kayaknya piyama nih. Karena kebetulan istri saya ada background di piyama, di produksinya. Sedangkan saya sendiri ada ngerti sedikit digital marketing. Sama saya tuh dulunya GD, graphic designer. Nah, akhirnya kita nyobalah jual piyama. Kayak begitu. Oke, berarti awalnya lebih ke, aduh aku jenuh kerja kantoran, aku mau punya waktu yang cukup gitu ya, nggak terikat gitu ya. Akhirnya Betul, lahirlah si Nyonya Piyama ini. Nah, mungkin boleh nih betul, betul. iya, dijelasin gitu ke teman-teman yang hadir perjalanan Nyonya Piyama gitu ya dari permulaan sampai ke akhirnya perkembangan dan sekarang kan sudah masuk juga ke pasar internasional ya Kak Denny. Mungkin boleh nih cerita sedikit Mm. perjalanannya. Oke, perjalanannya kan banyak yang nggak tahu ya. Dan mikirnya tuh kalau bikin brand itu harus punya produk sendiri, produksi sendiri. Kita itu mulai dari reseller. Dulu belum ada afiliator kan. Jadi kita itu ceritanya reseller. Dan pada saat itu memang kita itu ambil produknya di Tanah Abang dulu. Di Tanah Abang dulu kita ambil, kita foto, kita upload. Nah, kita mulai berjualan di Desember 2017, saya ingat banget itu. Mulai berjualan. Nah, akan tetapi sebenarnya pada awal jualan tuh ketemu struggling pertama nih. Struggling pertama itu kenapa kita jualan tuh stuck selama 2-3 bulan tuh stagnan. Cuma jualan segitu-gitu aja. Nah, itu problem pertama. Dan ternyata pada saat itu kita memang belum menemukan yang namanya product market fit. Jadi istilahnya tuh ini produk seperti yang dibilang tadi sama kakak sebelumnya ya, Kak Siti, itu mungkin bagi customer kurang berkualitas, sama mungkin kayak produknya oh nggak beda jauh sama toko lain, jadi kurang ada unique selling point-nya. Akhirnya kita memberanikan diri. Nah, ini lumayan agak gila ya pada saat itu ya. Kan entrepreneur biasanya kan agak beda. Jadi kita tuh akhirnya memutuskan, ayo kita bikin sendiri deh piyamanya. Kita gedein ukurannya, kita bikin longgar, kita jual lebih mahal. Nah, business decision itu biasanya ketika bisnis udah agak-agak turun, biasanya entrepreneur itu memutuskan, gue mau turunin harga deh supaya ada daya saing. Justru kita melakukan keputusan yang berbalik arah. Kita bikin produk yang bagus, berkualitas, tapi jualnya lebih mahal. Nah, alhamdulillah semenjak kita trial itu adalah awal mula piyama meroket. Kira-kira seperti itu awalnya. Oke, berarti sempat jadi Agatha ya, anak gaul Tanah Abang untuk nyari barang-barang yang Oh, bisa banget, banget. dijual. Oke, tapi ini keren Betul, banget sih betul, ya. betul.
Iya, keren banget. Awalnya dari reseller sampai akhirnya menemukan celah gitu ya. Kenapa kita nggak jual dengan kualitas yang lebih baik, tapi harga nggak apa-apa lebih mahal karena kita nawarin atau memberikan kualitas yang ibaratnya sesuai nih sama harga yang kita patok gitu ya, Kak ya. Betul. Oke. Nah, kalau yang aku tahu kan sekarang ini Nyonya Piyama juga sudah bergabung ke dalam program ekspor Shopee ya. Apa sih awalnya yang membuat Nyonya Piyama, oke deh, kita putuskan untuk bergabung ke dalam ekspor Shopee. Mungkin Kak Denny boleh nih sharing sama kita gitu, kenapa awalnya memutuskan untuk bergabung ke dalam ekspor Shopee. Oke, Nyonya Piyama sejak 2017, sekitar 3 tahun Nyonya Piyama berjalan, saya sudah mikir, bisa nggak ya saya jualan di luar negeri produknya? Karena kan Indonesia sebenarnya banyak tukang jahit. Jadi secara produksi itu sebenarnya bisa banget bersaing dengan negara lain, gitu. Kualitasnya bagus juga dan lain-lain kan. Saya sempat mikir seperti itu, tapi gimana caranya? Akhirnya setelah beberapa bulan dari buah pikiran itu, ada yang namanya program ekspor Shopee. Istilahnya bersedia ikut apa enggak? Nanti gini 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 gini. Oh, saya langsung yang kayak, oh ya harus ikut. Kita harus ikut pastinya. Kita langsung ikut. Jadi memang kita ikut program ekspor Shopee udah lumayan lama sejak awal-awal ya. Nah, yang paling saya seneng, yang selalu saya inginkan itu sebenarnya sejak 2 tahun lalu saya tuh pengen, aduh, gimana ya saya tuh mau ngatur sendiri, saya tuh mau ngatur ads sendiri, saya tuh mau bikin campaign sendiri, saya tuh mau ngasih diskon sendiri, saya mau otak-atik sendiri lah istilahnya, kan? Ditawarin lah sama Shopee Flexi, saya langsung oke, kita join, harus pokoknya kita join. Ini adalah menjadi langkah pertama kita menjadi lebih besar dan bisa menguasai pasar Asia Tenggara dulu ceritanya. Brand Indonesia Piyama ini. Begitu, Kak. Oke, jadi emang awalnya kayaknya ini udah harus go to internasional deh, karena penjahit di Indonesia banyak banget dan harus kita ajak kerjasama juga, biar kita bisa bersaing juga untuk di pasar internasional gitu. Dan kebetulan udah ada Flexi juga gitu ya saat ini, di mana dari Nyonya Piyama bisa punya kendali penuh terhadap toko yang ada di luar negeri ya Kak ya Denny. Oke. Mm-mm, betul. Nah, Kak Denny kan sekarang udah ada di pasar internasional juga ya untuk Nyonya Piyama ini. Mungkin boleh dong share tipsnya nih gimana biar teman-teman yang nonton hari ini gitu bisa bersaing di pasar internasional kayak Nyonya Piyama juga. Mungkin boleh di-share Kak Denny? Oke, ini sebenarnya takutnya agak terkesan teknikal gitu ya, tapi ditanyakan aja gak apa-apa. Oke, yang paling pertama kita harus menempatkan diri sebagai orang luar yang melihat brand ini. Jadi bagaimanapun semua semacam deskripsi, semacam judul itu harus dipikirin dan harus dibahasa Inggris kan. Kalau bisa sebenarnya kita sendiri memakai tools AI yang ada, kita coba translate. Karena kita yang megang kendali sendiri. Habis itu kita juga harus memastikan dari segi packaging, oke. Dari segi kartu terima kasih kita ada menyebutkan kartu terima kasih atau apapun ucapan itu harus dipastikan dalam bahasa Inggris. Customer luar negeri itu lancar dan tidak ada keterbatasan bahasa. Itu satu. Kedua, yang saya suka bilang ke orang-orang ya, ke toko-toko biasanya kan toko baru atau enggak. Yang paling penting itu adalah namanya traffic generations. Di mana kita harus nyari orang yang datang ke toko kita gimana nih. Oke. Itu adalah beberapa jalur, tapi jalur yang paling gampang yang bisa dibantu Shopee itu adalah dengan jalanin ads, dengan jalanin iklan. Nah, jalanin iklan itu juga pasti kemakan lah margin profitnya lah ceritanya lah ya. Maka dari itu kita harus visit yang ketiga di dalam yang paling penting di dalam program ekspor Shopee itu adalah komposisi harga. Komposisi harga itu
itu udah harus termasuk OGS atau HPP, biaya admin, biaya ongkir, biaya marketing atau ads, dan biaya afiliator. Jadi kita harus udah menentukan nih kira-kira dalam satu produk ini kita mau ambil profit margin berapa. Dan nanti dapatlah harga jual. Nah, kenapa saya bilang sangat penting? Karena ketika awal mula saya join Flexi, justru price composition yang saya berkutat lumayan agak lama. Karena saya notice per negara kayak Singapura, Malaysia, dan Filipina itu punya price composition yang berbeda. Dia punya performa ROAS yang berbeda, dia punya persentase afiliator yang berbeda juga sedikit. Jadi saya benerin semua itu, akhirnya dapatlah harga jual, saya set ads dengan target ROAS yang ada, dan saya set persentase afiliator. Oke, nah setelah apa yang saya kerjakan di atas yang sebelumnya yang saya sebutkan, saya melihat penjualannya itu pelan-pelan meningkat dari afiliator. Jadi itu yang akhirnya kayak mikir, oh ya untung saya bikin price komposisi seperti ini. Begitu Kak, kira-kira. Awal-awal simpelnya kayak begitu. Oke, nah aku recap sedikit kali ya dari penjelasannya Kak Denny. Tadi harus memposisikan diri dulu nih jadi orang luar biar kita bisa ngelihat produknya lebih mendalam, terlebih soal bahasa gitu ya. Karena kan kita mau dikirim ke luar negeri nih dan yang calon pembelinya adalah orang-orang di luar negeri. Jadi bahasa itu penting sekali gitu ya. Harus bisa menuliskan deskripsi, judul dan sebagainya itu sesuai dengan ejaan yang baik dan benar biar pada saat nanti di translate ke bahasa Inggris itu bisa dipahami dan mudah dimengerti gitu ya sama calon pembeli. Dan juga menyesuaikan tren sama preferensi dari setiap negara karena tadi dari masing-masing negara itu biasanya beda-beda juga nih trennya gitu ya beserta performa-performa dari tokonya. Dan yang terakhir ini yang penting banget tadi ya Kak Denny udah highlight berkali-kali komposisi harga itu harus diperhitungkan dengan baik juga biar tetap dapat profit ya karena kan kita pengennya tetap dong dapat profit gitu ya apalagi produknya sudah berhasil terjual ke Betul, luar negeri. Oke, nah ini insightful sekali Kak betul. Denny. Mm-mm. Mungkin aku langsung panggil Kak Siti Alifah kali ya Kak Denny karena kita mau ngobrol-ngobrol nih bertiga gitu ya mau menanyakan terkait Shopee Ekspor dan Nyonya Piyama lebih lanjut lagi. Saat ini udah ada Kak Siti Alifah juga di tengah-tengah kita. eh aku mau jawabin. Aku mau mengajukan pertanyaan kepada Kak Siti Alifa dan Kak Denny. Jadi sebenarnya sebelum event ini mulai, kita itu udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mewakilkan beberapa teman-teman Shopee sellers gitu ya, terkait Shopee Ekspor gitu. Nah, mungkin aku akan tanyain dulu nih ke Kak Siti Alifa, tapi sebelum itu mungkin boleh biar teman-teman lihatnya lebih enak untuk layarnya boleh diturunin dulu kali ya, biar bisa fokus ke Kak Siti dan Kak Denny. Mungkin boleh tim di balik layar. Oke, kita lanjut. Jadi Kak Siti dulu kali ya. Di sini ada pertanyaan dari Kak More for Sale. Jika baru akan mencoba ekspor, jadi ceritanya baru mau nyoba nih, lebih baik Shopee ekspor yang reguler atau yang fleksi nih? Kak Siti mungkin Hmm. boleh dijawab. Ya, mungkin untuk teman-teman nih yang baru mau coba bisa daftar ke program ekspor reguler. Mungkin kenapa? Karena Shopee akan membantu nih dari segi harga, terus pengelolaan toko, semuanya Shopee akan bantu gitu. Jadi dari penjual itu hanya perlu mengirimkan pesanannya aja sebenarnya ke jasa kirim gitu. Oke, jadi kalau Mm. awal-awal mungkin bisa coba yang reguler dulu ya, Hmm. sampai nanti berjalan seiring waktu. Kalau emang pengen punya kendali penuh terhadap tokonya, mulai dari setting harga, promosi, dan strategi Ya. dari tokonya, baru mulai coba ke fleksi gitu ya, Kak Siti. Ya, betul. Nanti mungkin Oh, kalau, oh ya performance-nya ternyata oke, terus kayaknya mungkin kalau misalnya semua fitur bisa dioptimisasi lebih jauh lagi gitu,
bisa berkembang lagi kan tokonya gitu. Nah, dari situ bisa mengajukan aja ke Shopee kalau misalnya, oke kita sekarang mau daftar program Flexi gitu. Nanti Shopee akan bantu transisi dari program Shopee Expert Regular ke program Shopee Flexi gitu. Oke, terima kasih Kak Siti. Mm-mm. Karena khawatir kalau baru mulai langsung ke Flexi takutnya bingung ya gitu. Apalagi kan di Flexi nentuin harganya sendiri, promosinya sendiri, sampai ke strategi tokonya juga itu nentuin sendiri. Nah, mungkin aku lanjut nih ke Kak Deni gitu ya. Ada pertanyaan dari Kak Sangcau Indonesia. Bagaimana cara meningkatkan penjualan di luar negeri? Mungkin boleh dijawab Kak Deni. Cara meningkatkan jualan di luar negeri. Pertama yang harus divisit itu harus tahu metode scalable-nya itu apa. Jadi saya rasa kalau di MP metode untuk nge-scale sebuah jualan itu paling gampang menurut saya itu adalah ads. Kalau memang ada campaign yang bisa kita join itu kita ikutin. Nah, dua hal ini tujuannya untuk mendatangkan traffic. Oke, teman-teman. Jadi ketika trafficnya dia datang itu harus dilihat tuh. Kan ada bisnis saya di Shopee ya. Shopee udah rangkumin udah kayak enak banget dibaca lah. Kita melihat sebenarnya secara traffic itu naik apa enggak nih. Misalnya sehari 1.000 orang. Setelah saya ikutin, setelah saya naikin dan lain-lain, dia jadi 1.500 jadi 2.000 orang apa enggak per hari. Konsisten datang dulu nih, kita ramein toko kita. Kedua, setelah memang udah rame, kita lihat conversionnya, salesnya naik apa enggak nih? Kadang traffic sudah naik, mereka tidak beli. Ada berbagai banyak alasan. Mungkin memang foto kurang cocok aja. Nggak selalu harga sebenarnya permasalahannya, teman-teman. Jadi jangan langsung kita mikir, oh saya harus diskonin. Jangan, rugi di kita. Benerin deskripsi dulu, benerin informasi dulu, cari dulu unique selling point kita. Jadi benerin hal-hal seperti itu dulu. Nah, harusnya dengan konsistenly begitu, itu penjualan akan naik. Simpelnya seperti itu ya. Kayak begitu sih kira-kira. Oke, terima kasih Kak Deni. Mungkin aku recap sedikit jawaban dari Kak Deni tadi ya. Yang pertama, trafficnya dulu difokusin gitu ya. Karena kan kita tujuannya pengen produknya itu lebih dikenal lagi nih sama banyak calon pembeli. Jadi fokusnya di traffic dulu, bisa dengan ikut campaign, bisa dengan pasang iklan gitu ya. Dan itu konsisten terus dipantau. Nanti seiring jalannya waktu, baru fokusnya mulai beralih nih yang tadinya traffic jadi ke konversi gitu. Dan kalau dirasa kok nggak ada konversi nih, jangan langsung pasang diskon gitu ya, nanti takutnya malah Hmm. ngerusak marginnya. Jadi bisa benahi dulu halaman produknya dan tunjukin nih unique selling point kita tuh apa gitu ya, apa yang bikin kita tuh beda sama kompetitor. Kurang lebih seperti itu ya Kak Deni ya. Oke, terima kasih Kak Deni. Nah, aku pindah lagi nih ke Kak Siti Alifa. Ada pertanyaan dari Kak Faisal Hanafi 438. Bagaimana pengemasan barang agar aman saat kirim ke luar negeri? Jadi mungkin Kak Faisal penasaran nih, gimana ya biar barangnya itu sampai ke pembeli luar negeri dengan kondisi yang aman. Kira-kira pengemasannya itu harus seperti apa? Nah, mungkin boleh dijawab Kak Oke. Siti. Mungkin dari segi pengemasan sebenarnya kurang lebih mirip lah, tapi karena perjalanannya lebih panjang dan kurir logistik yang akan apa namanya take part di pengiriman barangnya pun lebih banyak gitu. Kami sangat sarankan kalau misalnya lebih aman, misalnya bubble wrapnya double. Atau misalnya kalau bisa gitu ya, sebenarnya lebih baik pakai kardus gitu. Jadi tidak mudah sobek plastiknya. Kayak gitu sih. Jadi ketika barang diterima oleh pembeli juga kondisinya kondisi rusak harusnya dapat dihindari gitu. Oke, jadi di packing seaman mungkin gitu ya. Gunakan kemasan-kemasan yang kuat tahan banting karena produknya akan dikirimkan ke luar negeri dan akan melalui perjalanan yang sangat panjang ya, Iya, Kak Siti. betul. Mm-mm. Oke, terima kasih Kak Siti. Semoga menjawab ya Kak Faisal. Nah, aku pindah lagi nih ke Kak Deni Gunawan. Ada pertanyaan, ini username-nya agak lucu nih Kak Deni. Namanya Cabe Kojai. Kak Cabe Koja ini nanya,
bagaimana agar produk yang sudah diekspor itu bisa dinotis nih sama calon pembeli yang ada di luar negeri. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan sama penjual biar produk yang sudah diekspor tersebut itu bisa dinotis sama calon pembeli di luar negeri? Mungkin bisa dijawab Kak Denny? Saya boleh nanya balik nggak? Saya agak bingung di notis itu maksudnya kan kita udah ekspor nih. Berarti memang sudah ada yang beli kan. Lalu kan berarti udah ada yang notis. Berarti kayak maunya itu berarti apa nih? Mungkin Kayak lebih begitu loh. ke pembeli di luar negeri barangkali kan belum ada yang tahu nih kalau kita ternyata jual produk ini gitu. Nah, ini gimana nih biar makin banyak yang tahu lagi nih calon pembeli yang ada di luar negeri bahwa ada loh produk misalnya Nyonya Piyama gitu. Oke, kita pakai fitur Shopee aja karena kan gampang ya. Karena kan kontak ke luar negeri itu nggak gampang lah. Jadi kan pertama ads nih, kan kita udah kayak sering konsisten, udah sering muncul. Nah, saran saya mengenai thumbnails itu harus ada logo toko, harus didesain seunik mungkin. Jadi ketika tampil orang udah tahu nih, ini kan toko ini kan toko ini. Kalau udah cukup sering, itu udah pasti di notice. Pasti udah ada yang kepo, udah klik. Itu satu, itu masuknya brand awareness, ya. Kedua, kalau kita mau lebih oke lagi, kalau pakai Flexi bisa kita upload video. Nah, tapi kita bisa bikin video, tapi ini bahasanya mesti diperhatikan. Karena kalau kita nyampe ke Filipina, mereka cuma bisa ngerti bahasa Inggris. Kalau Singapura, Malaysia, Indonesia masih ngerti dikit-dikit, walaupun tidak ideal. Itu kita bisa manfaatkan nih, sering-sering upload video, pengenalan produk, pakai yang teks-teks gitu di bahasa Inggris bisa. Itu kedua. Ketiga, itu bisa dengan kontak langsung afiliatornya. Jadi kayak afiliator yang bikin video maupun live, nah itu bisa. Nah, sering-sering exposure seperti itu pasti di notice. Itu baik lagi kayak yang saya ngomong barusan, traffic generation. Itu dalam ruang lingkup yang samalah ceritanya. Nah, masalahnya sering-sering bikin video afiliator apa segala itu kan sebenarnya memerlukan duit keamanan. Maka dari itu, kita ketika ngerunning di notice seperti kita itu mesti hati-hati. Nggak bisa langsung ngegas banget. Kalau nggak, nanti malah bocor istilahnya. Kita mesti ngegas dikit. Defisit, kenapa orang nggak beli nih? Dinaikin lagi nih. Jadi kita mainnya tuh main aman dulu. Mainnya main aman dulu. Defisit, kenapa nggak beli nih? Pelan-pelan, nge-scale, pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu saran saya sih. Oke, nah ini menarik banget nih Kak Denny Gunawan karena banyak juga yang nanya hal seperti ini gitu dan mungkin aku boleh recap lagi untuk jawabannya Kak Denny. Tadi yang pertama adalah ads-nya juga konsisten gitu ya. Terus thumbnail di desain toko kita juga seunik mungkin gitu karena itu berkaitan juga sama branding awareness. Dan kalau misalnya emang pengen perluas lagi jangkauan dari produk kita di luar negeri itu bisa menggunakan Shopee Video. Cuman mungkin memang harus disesuaikan lagi dari segi bahasanya gitu ya. Jadi harus dicek-cek lagi dan itu bisa dibantu pakai penggunaan teks di Shopee videonya biar lebih mudah untuk dipahami sama calon pembeli yang ada di luar negeri. Dan kalau memang punya budget lebih bisa kontak afiliator gitu ya biar kita nggak usah pusing-pusing jadi dibikinin kontennya sama mereka. Tapi mungkin di akhir Kak Denny juga infoin harus hati-hati, bertahap, jangan semuanya digas gitu ya. Bisa dicek-cek lagi mana yang sekiranya sesuai nih sama kita punya budget gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Denny. Semoga menjawab ya Kak Cabe Kojai. Nah, mungkin aku pindah lagi nih ke Kak Siti dari terminal kerupuk ikan yang nanya, kita sudah terdaftar dalam Shopee Ekspor. Tapi kenapa ya kok tokonya tidak terlihat dan tidak bisa diorder? Mungkin boleh dijawab Kak Siti. Oke,
Ada beberapa alasan biasanya tokonya nggak aktif gitu statusnya. Biasanya karena mungkin pernah ada pesanan yang kita ketika warehouse PIC cek gitu ya, misalnya pesanannya ini nggak lulus QC gitu. Jadi sebenarnya untuk menjaga kualitas produk-produk ekspor, program ekspor Shopee, itu sebenarnya kita ada additional layer di warehouse, kita cek lagi pesanannya. Bisa jadi karena pernah ada pesanan yang apa namanya terdapat kalau misalnya nggak lulus QC di warehouse. Tapi mungkin nanti habis ini bisa di-raise ke CS Shopee. Nanti mungkin bisa minta kalau misalnya tokonya diaktifkan kembali. Kalau memang memenuhi semua kriteria, Shopee akan bantu mengaktifkan tokonya lagi gitu. Oke, jadi Hmm, bisa lapor ke CS Shopee aja yes. gitu ya untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut nih. Kenapa kok tokonya bisa nggak kelihatan dan nggak bisa diorder? Nah, mungkin nyambung sedikit pertanyaannya nih Kak Siti Alifah. Ya. Karena tadi kan sempat dibahas juga terkait Shopee Ekspor Flexi gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya udah daftar ke program ekspor Shopee, terus pindah nih ke Shopee Ekspor Flexi, itu bisa nggak sih balik lagi ke Shopee Ekspor yang reguler? Oke, saat ini jawabannya belum bisa. Tapi sebenarnya saat ini kalau misalnya belum terdaftar di program Flexi dan mau daftar gitu ya, Shopee akan secara otomatis membuat toko baru di negara tersebut. Jadi nanti akan ada dua toko. Toko yang di-manage sama Shopee, yang program ekspor reguler, sama yang di-manage sama penjual sendiri gitu. Nanti sebenarnya ini karena apa namanya tokonya akan berjalan secara beriringan, secara apa namanya beriringan gitu ya. Jadi penjual sebenarnya tidak perlu takut nih bisnis SIP-nya jadi turun karena Shopee akan tetap mengelola toko program ekspor Shopee reguler yang sebelumnya gitu. Nah, jadi toko fleksinya itu benar-benar sebagai additional bisnis lah untuk penjual semua gitu. Oke, semoga kejawab ya Kak Resya Deng. Jadi nggak bisa nih balik lagi ke reguler, tapi nggak usah khawatir gitu ya, karena di Shopee Flexi itu hanya sebagai additional bisnis aja gitu. Nanti untuk yang Shopee ekspor regulernya akan tetap dibantu ya sama tim Shopee untuk Tuh, kelolanya tetap kayak dikelola. gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Siti. Nah, aku pindah lagi nih ke Kak Denny Gunawan. Pertanyaannya dari Kak Sabila. Biasanya pada saat awal Nyonya Piyama itu bergabung ke dalam ekspor Shopee, ada nggak sih kendala-kendala yang muncul apalagi di awal-awal bergabung nih ke dalam ekspor Shopee? Ekspor Shopee Flexi ya, kendala. Oke, kendalanya itu karena kita itu masuk ke pasar baru yang kita tidak tahu behavior marketnya seperti apa nih. Dari segi sisi budaya sama cara mereka melihat sebuah produk kita juga tidak tahu karena kita tinggal di Indonesia kan. Kita tidak tahu pola pikir mereka. Habis itu ketiga kita secara apa kita tuh tidak tahu kompetitor tuh siapa aja. Kalau di Indonesia mungkin kita kan walaupun kita tidak terlalu cari kompetitor kita, tapi kan kita kayak suka belanja Shopee apa segala. Jadi kita tuh ngerti sebenarnya di Indonesia kayak gimana sih player-playernya semua, toko-tokonya semua. Di Filipina, di Malaysia, di Singapura itu tiga behavior yang berbeda. Jadi kendalanya itu adalah kalau untuk saya ya itu mapping strategi. Jadi kayak price composition dibenerin, harga diapin kalau perlu, habis itu set diskon, lalu habis itu pastikan memang ketika kita twin dates di Indonesia itu impact-nya sampai dirasakan oleh luar negeri. Jadi kita mencoba, kita biasanya yang promo di Indonesia aja kita coba nih, wah kita rangkul Asia Tenggara. Nah, akan tetapi pelan-pelan. Jadi struggle-nya itu pelan-pelan, Kak. Kita nggak bisa menjalankan semua strategi karena bisa jadi mahal banget. Pertama. Kedua, kalau jalanin semua strategi, yang mana yang works, mana enggak, kita tuh agak bingung antara 5 strategi, yang mana ya oke ya. Jadi ketika kita ada budget lebih, kita mau suntik kemana, gedein strategi mana, kita bingung nih. Jadi memang butuh waktu aja dan butuh pengenalan.
Oke, jadi kendalanya adalah di mapping strategi ya, karena Betul. negaranya beda-beda, Hmm, behavior dari customernya juga unik-unik ya, beda-beda. betul. Oke, jadi kalau bisa aku simpulkan sebenarnya Kak Denny juga ngejalaninnya pelan-pelan sampai nemu formula yang tepat nih. Misalnya, oh di Filipina kayak gini strateginya, terus nanti di negara mana kayak gini gitu ya Kak ya kurang lebih. Betul sekali. Karena kita walaupun istilahnya jualan di Indonesia udah gede, tapi kan kita nggak boleh gegabah nih. Langsung ngegas aja. Kita nggak bisa. Kita harus kayak lebih berhati-hati, lebih main aman lah. Even skala bisnis yang sekarang itu juga tidak beda dengan skala bisnis yang UMKM yang baru-baru awal saya mulai dulu 2017. Setiap langkah harus diperhitungkan sesuai dengan kemampuan sekarang. Oke, jadi nggak bisa gegabah ya. Yang berhasil strategi di Indonesia belum tentu di negara lain bisa berhasil juga gitu ya. Benar. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih ditujukan kepada Kak Denny dari Yeni. Kak Yeni nanya nih, Kak gimana sih tips untuk menentukan harga jual di ekspor fleksi? Karena kan banyak nih macam-macam biaya-biayanya. Kalau dari Nyonya Piyama sendiri, gimana nih untuk menentukan harga jualnya biar tetap dapat profit margin? Mungkin boleh dijawab Kak Denny. Em, Berarti balik lagi ke price composition ya, menjelaskan lebih detail. Jadi hal paling pertama yang saya lakukan itu adalah saya pelajari itu informasi dari Shopee kan ada tabelnya tuh, breakdown tabelnya kan, convert ke apa, kayak berapa persen, casnya apa-apa aja. Nah, itu saya bikin di Excel, jadi kayak semacam kalkulator simple. Berapa persen, minimal berapa chargingnya. Habis itu untuk ongkir, saya lihat produk saya berapa berat, dan rata-rata orang check out 1-2 piece atau 3 piece, itu beratnya berapa, dan saya harus nanggung berapa ringgit. Nah, itu saya masukkan. Nah, habis itu saya lihat juga, karena kan memang kebantu juga saya udah ngejalanin program ekspor Shopee udah bertahun-tahun kan. Jadi sebenarnya saya juga pada saat itu udah beli ads, regularly beli ads. Jadi memang sudah ada angka iklan ROAS berapa dan produk apa yang kejual. Nah, per negara beda tuh produknya tuh. Saya punya berbagai tipe produk, per negara beda tuh yang jalan. Nah, berdasarkan ROAS itu saya masukkan, habis itu saya input, set afiliator berapa persen, lalu kelihatan tuh saya harus set harga berapa supaya masih ada net margin yang saya bisa dapatkan. Seperti itu kira-kira yang kita harus lakukan sebenarnya. Oke, jadi nggak hanya, oh ini harga kita beli dari, atau misal harga produksi kita sekian, terus kita mau dapat margin misalnya 10%, terus di markup 10% aja, nggak sesederhana itu gitu ya, tapi harus benar-benar dirinciin lagi, ada nggak sih biaya-biaya lain yang harus kita tanggung, sampai ke promosi yang mau kita lakukan terhadap produk itu gitu ya, entah kita pasang ads atau kita pakai afiliator itu juga harus dipertimbangkan ya Kak Deni ya. Betul, kalau saya boleh tambahkan, ini kan tadi ada pertanyaan soal kayak gimana ningkatin penjualan. Ketika kita bikin komposisi sebuah harga, itu memang sudah harus dipikirkan sebenarnya kita mau ningkatin penjualan, naikin traffic, itu dari segi mana, afiliator atau ads. Kalau afiliator berarti kan gedenya persentase afiliator itu yang menggiurkan, yang bisa menarik mereka. Kalau mau dari sisi ads, berarti kan budget marketing ads itu yang mesti digedein. Price composition itu yang sudah harus sebenarnya mulai dipikirkan di awal. Jadi ketika kita tampilkan harga itu, nah kita langsung jalanin strategi naikin traffic melalui apapun yang kita pilih nantinya. Nah, ini saling berhubungan nanti. Step 1, step 2, step 3 baru conversion. Oke, ini menarik sekali nih Kak Denny ya. Jadi ini tambahan wawasan juga buat kita semua ya teman-teman Shopee Sellers. Jadi nggak sederhana, oh ini kita produksi sekian, mau dapat margin 10%, markup 10%, enggak ya. Tapi benar-benar harus dipertimbangkan lagi dari segi biaya-biayanya, promosi yang akan dilakukan. Apalagi kalau memang pengen untuk meningkatkan penjualan di toko luar negerinya gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk pasang harga, karena kalau misalnya kita pasang harga terlalu murah itu kita juga bingung ya untuk ini mau bikin promosi apa nih. Betul. Oke,
Nah, menarik sekali pembahasan kita teman-teman hari ini ya. Mungkin sebelum Kak Denny dan Kak Siti meninggalkan kelas online ini, boleh dong sampai ini sepatah dua patah kata buat teman-teman yang hadir hari ini. Mungkin boleh dari Kak Denny dulu, silakan. Oke, yang paling penting menjalankan sebuah bisnis, baik itu ekspor maupun ekspor, itu konsisten. Itu sangat penting. Jangan overcommit kualitas yang kita nggak bisa jaga, gitu loh. Jadi kita lebih baik naikin kualitas dikit-dikit, misalnya dalam bentuk produk ataupun apapun itu, tapi kita bisa komitmen nih, ini akan konsisten selalu. Misalnya kita ganti packaging ke yang lebih bagus. Awalnya kantong plastik biasa ke polymer. Jangan udah jalan 2 bulan, habis itu ngitung ternyata rugi, kita turunin lagi. Lebih baik jangan ganti dari awal. Jadi untuk menghindari kekecewaan. Balik lagi, konsisten. Managing expectation dari customer itu sangat teramat penting. Saya tekankan 3 kali. Iya, karena kalau udah kecewa susah ya, nanti malah kabur ke toko yang lain. Terima kasih Kak Denny. Mungkin kalau Kak Siti nih, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang hadir? Ya, mungkin tadi kita udah bahas dikit kalau misalnya dari teman-teman UMKM itu punya suatu keunggulan di mana produk-produknya tuh unik di masing-masing negara. Jadi nggak ada tuh penjual lain dengan produk yang kita punya di luar negeri gitu. Nah, ini tuh benar-benar keunggulan kita untuk bisa mendapatkan market yang lebih luas gitu. Jadi happy juga kalau tadi dengar banyak nih yang tertarik buat join program ekspor Shopee. Jadi mungkin bisa dicoba dulu, apalagi sekarang dengan program Fleksi, toko program ekspor Shopee regulernya masih tetap di manage Shopee. Jadi kayak bisa coba dulu gimana sih sebenarnya experience untuk mengelola toko langsung, toko luar negeri secara langsung gitu, tanpa ada resiko dari bisnis yang udah berjalan gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Siti atas masukannya dan materinya, karena tadi Kak Siti udah share materi ke kita juga. Terima kasih banyak juga buat Kak Denny nih udah mau luangin waktunya di tengah-tengah kesibukan mengelola Nyonya Piyama. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di event-event kita berikutnya. Sampai jumpa Kak Denny, sampai jumpa Kak Siti Alifa. Sejak berdiri dari tahun 2021, kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan, memperluas akses edukasi digital bagi pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia. Kami percaya ketika UMKM punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat, membuka akses pasar lebih luas, bahkan menembus pasar dunia. Saat ini jumlah UMKM kita sudah lebih dari 57 juta ya, dan sudah kurang lebih 25 juta sudah onboarding di berbagai platform e-commerce di Indonesia. Untuk itu, kami sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Shopee yang secara konsisten mendampingi teman-teman UMKM, baik kemarin secara offline maupun sekarang sudah dimulai ada kelas online-nya. Di tahun 2024 itu saya mulai buka toko di Shopee. Nah, ketika itu saya bingung bagaimana dunia digital marketing ini gitu. Kemudian saya iseng ikutan kampus UMKM Shopee. Jujur awalnya iseng, tapi habis itu saya merasa terarah